Matahari sudah terbit di ujung timur cakrawala, tapi kucang-kucang masih nyenyak tertidur di balik daun padi yang masih berembun. Sangat berbeda sekali dengan suasana di rumah bambu. Karena linggis dan cangkul sudah mulai berterbangan, pagi ini saya berencana membuat kolam ikan tepat di depan rumah bambu. Sekarang saya mulai mengukur panjang dan lebar kolam yang akan saya buat. Ukuran kolamnya tidak terlalu besar bosku, cuma 2 kali 2 meter saja. Kemudian saya mulai menandainya menggunakan cangkul. Setelah ditandai, jembatannya saya pindahkan dulu. Lalu saya mulai mencangkul. Tapi sepertinya cangkul ini tidak cukup kuat dan tidak bisa diandalkan. Sekarang saya mulai menggali menggunakan linggis saja bosku. Sebagian tanah bekas galian saya naikkan ke atas pinggir kolam, sekalian membuat bendungan penahan air sungainya. Sekitar 2 jam menggali, saya sudah mulai kelelahan. Ternyata membuat kolam seperti ini cukup menguras tenaga. Sampai-sampai keringat saya bercucuran seperti ini bosku. Sekarang saya lanjut untuk menggali lagi. Namun cuaca akhir-akhir ini sudah mulai tidak menentu. Langit yang tadinya sangat cerah tiba-tiba jadi mendung. Dan tidak menunggu lama hujan turun sangat deras sekali. Sepertinya saya harus berteduh dulu bosku. Beberapa jam kemudian, hujannya sudah berhenti. Pembuatan kolam akan saya lanjutkan kembali. Namun karena kolamnya sudah terisi air hujan, jadi airnya harus diserok dulu. Setelah airnya terkuras habis, kemudian saya mulai menggali lagi. Dan singkat waktu, akhirnya kolamnya sudah jadi bosku. Karena hari sudah siang, saya turun ke sungai untuk membersihkan pakaianku dulu. Sekalian mandi sebelum saya beristirahat. Suasana di rumah bambu menjadi sedikit dingin setelah diguyur hujan tadi pagi. Alangkah baiknya kalau kita membuat segelas kopi untuk dinikmati bersantai sambil bermain gitar bosku. Setelah beristirahat sebentar, saya kembali turun dan akan mengambil bahan untuk dinding kolam. Jadi bahan-bahannya sudah saya buat, tinggal diangkat ke pinggir kolam. Bambu ini adalah patoknya, sedangkan ini adalah bambu untuk saya jadikan dinding kolam. Dan setelah semua bahannya terkumpul, saya turun lagi. Namun lagi-lagi kolamnya terisi air, jadi saya harus mengurasnya lagi bosku. Pekerjaan ini sangat-sangat melelahkan. Dan setelah airnya terkuras, saya mulai memasang satu persatu patok penahan dinding di semua sisi kolam. Setelah patok berdiri kokoh, kemudian saya akan memasang dindingnya juga. Untuk dindingnya sendiri saya memakai pelupu. Di setiap sisi kolam butuh 3 lembar pelupuh untuk sampai ke atas. Batu besar yang ada di pinggir kolam ini saya pindahkan karena menghalangi dinding yang akan saya pasang. Sebenarnya kolam ini bisa jadi walaupun tidak memakai dinding. Tapi yang saya khawatirkan, kepiting kerap sekali membuat lubang seperti ini. Jadi kalau sudah diberi dinding, kepitingnya tidak akan bisa berkutik lagi bosku. Setelah semua dinding terpasang, patok yang terlalu tinggi saya potong menggunakan gergaji agar kelihatan lebih rapi.
Dan akhirnya kolam ikannya sudah jadi bosku. Tidak terasa hari pun sudah sore. Jadi aktivitas yang lain akan saya lanjutkan besok pagi saja. Pagi ini saya terbangun saat matahari sudah mulai meninggi. Sebelum beraktivitas saya memakai baju dan topi dulu bosku. Jadi hari ini rencananya saya mau membuat jembatan. Karena setelah membuat kolam saya jadi kesusahan kalau mau berlalu lalang di sekitar rumah bambu. Sekarang bahan-bahannya saya ambil dulu. Kemudian saya bawa ke samping kolam. Setelah terkumpul, saya menggali tanah tempat tiangnya berdiri. Menggalinya pun tidak membutuhkan waktu yang lama karena tanah di sini sangat lembek. Selanjutnya, saya menancapkan tiang jembatannya satu persatu. Lalu saya tumbuk menggunakan gagang linggis agar tiangnya tambah kuat bosku. Kemudian tiang bagian atas saya gergaji satu persatu untuk membuat dudukan balok jembatan. Sekarang dua bambu panjang saya pasang sebagai balok jembatan. Supaya tambah kuat tentu saja harus diberi paku. Nah, sekarang tinggal menekan bambu pijakan yang sudah saya belah dua. Lalu satu persatu bambu saya paku lagi. Proses ini agak sedikit lama, jadi silahkan nikmati suara palu-palunya dulu bosku. Dan akhirnya ini dia jembatan bambu buatan Acos Dain Tojeng. Sekarang kalau saya mau beraktivitas tentunya akan jadi lebih mudah bosku. Saat saya bersantai, tiba-tiba saya kepikiran untuk membuat gazebo. Sepertinya area rumah bambu ini akan semakin cantik jika kita punya tempat untuk beristirahat nantinya bosku. Sekarang saya akan mengambil bahan yang akan saya gunakan untuk membuat gazebo. Bambu yang saya potong ini adalah tiangnya bosku. Di sini saya memotong 4 tiang. Kemudian bambunya saya bawa ke lokasi. Dan setelah sampai, tiangnya langsung saya tancapkan ke dalam tanah yang sudah saya beri lubang seperti ini bosku. Tiangnya sudah berdiri. Kemudian saya menggergajinya lagi untuk membuat lubang pijakan supaya balok pengikat bisa tersangkal di sini. Sekarang saya memasang 2 balok pengikat di kanan dan di kiri tiang. Kemudian saya paku hingga kuat agar tidak terjatuh. Bambu yang saya pasang ini adalah balok penyangga alas lantainya. Di sini saya memasang 7 balok bambu agar lebih kuat jika kita naiki nanti. Lalu semua balok bambu saya paku. Dua balok bambu saya pasang di bagian atas sebagai pengikat tiang. Sedangkan bambu melintang ini adalah bambu penopang atap atau biasa disebut kasau. Dan rangka gazebonya sudah jadi. Sekarang saya sedang membuat atap. Bambu yang sudah terpotong saya belah 2 seperti ini. Namun karena kurang berhati-hati, tangan saya terkena tepian bambu. Di sini saya mengobatinya menggunakan daun kopasanda sambil membaca doa. Lalu saya tiup 3 kali seperti ini. Dan lukanya pun sembuh seketika bosku. Sekarang saya lanjut membuat atapnya. Ruas bambu bagian dalam saya bersihkan seperti ini agar bisa saling menutup. Karena sudah banyak, semua bahan atap saya bawa ke rangka gazebo. Sekarang saya naik untuk memasang atap. Cara pemasangannya tinggal dipaku-paku seperti ini bosku. Di sini
ini saya dibantu kameramen memasang atap karena pengerjaannya akan memakan waktu yang lama jika saya kerjakan sendiri, bosku. Tidak butuh waktu yang lama, atapnya sudah terpasang. Tinggal memasang penutup bagian atas seperti ini, lalu saya paku. Namun di ujung sebelah kanan ini saya tidak sampai ke atas untuk memakunya. Jadi terpaksa kameramen menjadi steger darurat untuk membantu saya. Dan begini penampakannya setelah semua atapnya terpasang. Terakhir tinggal memasang lantai. Bahan lantainya saya ambil dulu. Kemudian saya bawa ke gazebo untuk dipasang. Untuk lantainya sendiri saya menggunakan daser seperti ini, bosku. Sebenarnya saya bukan suhu dalam pekerjaan ini, tapi jika salah mengatur maka ruas bambu tidak akan ketemu seperti ini. 3 bilah bambu saya potong supaya bisa masuk ke dalam sela-sela tiang. Kemudian saya mulai memaku. Pekerjaan ini saya lakukan berulang-ulang. Mungkin banyak orang yang bertanya-tanya, kenapa saya sangat betah beraktivitas di tempat sepi seperti ini. Selain karena suasana yang tenang dan jauh dari keramaian, pegawai koperasi yang sering berlalu lalang di luar sana juga tidak menemukan keberadaan saya di tempat ini. Karena kalau dia datang, dia sangat mengerikan, bosku. Biarkan saja dia pusing mencari saya. Oke. Dan singkat waktu, akhirnya gazebo kita sudah jadi. Tinggal menyiramnya dengan air, lalu menggosoknya menggunakan kain untuk menghilangkan bulu-bulu halus yang masih menempel di bambunya, supaya bisa segera kita tempati bersantai, bosku. Namun masih ada satu masalah lagi. Tanah di sekitar gazebo menjadi sangat becek. Jadi saya lanjut mengumpulkan batu-batu kecil di sekitar rumah bambu ini. Setelah terkumpul, batu-batu kecil ini saya tata sedemikian rupa hingga jadi seperti ini, bosku. Selain terhindar dari becek, susunan batu seperti ini katanya juga bisa melancarkan sirkulasi darah, katanya. Dan inilah perbandingan sebelum dan sesudah semuanya saya kerjakan. Bagaimana, bosku? Apakah ini yang dinamakan totalitas? Rencananya kolam ini akan saya isi ikan besok pagi. Tapi karena takut ikannya masih bisa meloloskan diri, jadi saya akan memasang jaring yang sudah saya jahit seperti ini. Kemudian saya turun untuk memasang jaringnya memakai klip tembak di setiap sisi kolam. Kalau sudah seperti ini, ikannya tidak akan bisa kemana-mana lagi. Keesokan harinya saya telah datang ke rumah bambu membawa bibit ikan nila. Ukurannya sudah cukup besar seperti ini. Total ikan yang saya masukkan tidak terlalu banyak, cuma sekitar 60 ekor saja. Takutnya kalau terlalu banyak ikannya malah berdesak-desakan di dalam kolam. Lihat, bosku, setelah ikannya turun ke kolam, sepertinya dia sangat lapar. Saya harus mencarikan dia makanan. Nah, ini dia makanan kesukaan ikan nila, kangkung liar yang tumbuh di persawahan. Kangkung di sini sangat banyak, tapi saya ambil sedikit saja. Dan sepertinya ini sudah cukup. Saya cepat-cepat pulang karena takut ikannya malah mati kelaparan. Wah, dia mulai makan. Apa saya bilang, bosku? Ikannya benar-benar lapar. Setelah memberi makan ikan, masih ada sesuatu yang akan saya kerjakan. Di samping rumah bambu ini ada 2 pohon yang lumayan tinggi. Bagaimana kalau kita memasang ayunan di atas sana, bosku? Sekalian untuk menguji nyali.
Nah, ini dia ayunan yang sudah saya buat. Sedangkan ini adalah tali pengaman buat berjaga-jaga. Di sini saya dan kameramen naik ke pohon bangkal untuk memasang ayunannya. Dan setelah terpasang, saya kembali turun untuk mengambil tali pengaman. Kemudian naik lagi. Sebelum ke ayunan, tali pengaman saya pasang seperti ini bosku. Namun kata kameramen, saya salah mengikat. Jadi tali pengamannya saya pindahkan ke pinggang saja. Aksi ini jangan sesekali Anda tiru, karena bisa menimbulkan bahaya. Sebenarnya di sini saya mulai merasa sedikit takut, tapi sejatinya keberanian bukan saat memulai tantangan, tapi saat dimana kita bisa menghadapinya sampai selesai. Dan akhirnya saya pun berhasil sampai. Meskipun saya rasa celana saya agak sedikit basah bosku. Ini adalah pemandangan dari atas menggunakan drone. Setelah puas di atas ayunan, saya bergegas turun. Karena siang ini saya ingin pergi berburu bosku. Tidak butuh waktu yang lama, saya sudah sampai. Dan ini dia spot perburuan saya kali ini. Setelah turun, saya langsung meraba-raba. Nah, ini dia yang saya cari bosku. Buat yang belum tahu, hewan ini dinamakan kerang kijing. Namun kalau di daerah saya biasanya disebut bajak-bajak. Habitat kerang ini adalah sungai-sungai kecil yang berlumpur seperti ini. Di spot ini sangat banyak sekali kerang kijing yang bersembunyi di bawah lumpur. Tapi saya ambil sedikit saja. Dan sepertinya ini sudah cukup bosku. Sekarang mari kita cari bahan makanan lain. Tidak jauh dari lokasi tadi, di sini ada mangga liar. Mangga ini bisa kita olah menjadi pelengkap nanti. Cuma satu kali lemparan saja di sini saya mendapatkan 5 biji. Dan saya rasa ini sudah cukup. Di jalan pulang ke rumah bambu, saya menyempatkan diri mencari belut di beberapa lokasi bosku. Sebenarnya ada banyak lubang yang saya pancingi, tapi tidak dapat apa-apa. Dan di lubang yang satu ini barulah saya berhasil mendapatkan tarikan. Alhamdulillah bosku. Tapi pas pancingnya saya tarik, belutnya malah mocel. Di sini saya bergulat dan belutnya berhasil saya tangkap. Namun karena terlalu licin, belutnya berhasil kabur lagi. Wah, ini tidak mantap bosku. Meskipun saya boncos di pemancingan, tapi tenang saja bosku. Masih banyak sumber makanan lain yang bisa kita temukan. Jadi saya putuskan untuk mengambil kangkung liar saja. Beginilah kalau kita tinggal di desa, apa-apa bisa kita dapat dengan mudah bosku. Setelah saya rasa cukup, saya kembali pulang untuk mengolahnya. Sesampainya di rumah, saya lanjut membersihkan kerangnya dari lumpur-lumpur yang masih menempel. Mengolah kerang kijing cukup mudah bosku. Pertama-tama kerangnya harus direbus dulu. Merebusnya pun tidak membutuhkan waktu yang lama. Sekitar 30 menitan kerangnya sudah mulai terbuka seperti ini.
Itu tandanya kerangnya sudah siap untuk dipisahkan dari cangkangnya. Setelah isi kerangnya dipisah, saya bersihkan lagi dari pasir dan lumpur yang ada di dalam dagingnya. Dan akhirnya selesai juga. Sekarang tinggal dimasak bersama sambal yang sudah saya buat juga. Sambalnya saya tumis terlebih dulu. Kemudian kerangnya juga saya masukkan. Tidak lupa diberi sedikit air dan menambahkan 1 bungkus penyedap rasa. Sekitar 30 menitan, akhirnya kerangnya pun sudah matang bosku. Tinggal kita angkat dan membawanya ke atas lantai gazebo. Sekarang tinggal mengolah kangkungnya saja. Kalau ada yang belum tahu mengolah kangkung, kesini saja bosku, biar kita sama-sama belajar. Dan singkat cerita, kangkungnya juga sudah matang. Inilah makanan hasil buruan saya sore ini. Sebelum makan saya berdoa dulu. Dan mari kita makan bosku. Mantap. Tekstur dan rasa dari kerangnya sangatlah alot. Namun jika makan di tempat seperti ini tetap saja rasanya alot. Meskipun begitu saya tetap menikmatinya bosku. Lihat, ikan-ikan pun ikutan lapar melihat saya makan. Setelah menyantap makanan, semua piring saya bersihkan di pinggir sungai dan lanjut untuk bersantai dulu. Ternyata waktu begitu singkat dan sekarang malam pun telah tiba. Seperti biasa, lampu penerangan dan juga obor saya nyalakan. Beginilah aktivitas saya di rumah bambu jika malam hari. Dan yang pasti suasana seperti ini tidak bisa didapatkan di tempat lain bosku. Sekarang mari kita bersantai sambil melihat tutorial bertahan hidup di dalam hutan. Menjadi menu yang layak untuk dikonsumsi. Keahlian mengolah bahan makanan menjadi kunci agar mampu bertahan hidup di hutan. Sepertinya video kali ini cukup sampai di sini dulu bosku. Terima kasih atas support dan dukungan Anda semua. Tanpa kalian saya bukan apa-apa. Sampai jumpa di video saya yang akan datang. Ikan paus makan terasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.